Kita akan membuat blog tentang rental alat berat ya. Kita bikin dalam bahasa Inggris. Dan kita akan berusaha agar blog ini nanti bisa berjualan space iklan sebelum nantinya akan bisa menjadi tempat bermain AdSense. Pemain AdSense itu rata-rata pemalas ya, dia itu nggak mau melakukan transaksi hal-hal yang ribet. Maunya ribet dalam hal membuat akun begitu. Nah, itu kan sudah sesuatu hal yang berbeda dan tidak sesuai keinginan Google. Google itu pengennya satu orang itu bikin satu blog tapi dengan visitor yang besar, dengan optimasi di sana sini sehingga menghasilkan experience yang bagus dan menghasilkan tentu saja uang. Nah, ide kita akan membuat pemikiran yang berbeda yang tidak seperti pemikiran pemain Google Ads. Nah, kita bangun kualitasnya dengan cara kita membuat micro niche keywords ya kan. Kita mulai dengan misalnya kasih prompt, we had a heavy machine equipment, kita kasih aja we are renting heavy machine equipment. We need to advertise with Google Ads. Give me long tail keywords. Oke, kita akan coba ya dengan bahasa Inggris ya. Nah, oke. Give me more. Kita akan butuh cukup banyak ya. Dengan target katakanlah misalnya 10.000 atau 100.000 per hari. Visitornya kita butuh ratusan ribu atau jutaan volume pencarian setiap bulannya. Nah, ini dia mulai tahu ngasih tahu caranya begini begitu orang yang kita butuhkan keyword kok ya kan. Give me 100. Give me the 100. Kita harus bertahap dari 100, 200, 400, 400. Kita coba 500, kita coba 100, 200, 300, 400, 500, terus jadi 1000. Kita bikin 200. Sini kita minta tadi 200 ya, sekarang kita minta 400. Kita dapat tambahan lagi ya. Kita sekarang minta give me, tadi berapa ya, 300 ya, kan 300 dulu deh, 300 ya, udah dapat segitiga aja. Jadi memang kita itu harus berusaha meyakinkan Google dulu
agar Google juga bisa meyakinkan kepada advertiser bahwasanya blog kita itu bukan blog sampah. Blog kita itu ada blog micro-niche keyword. Jadi nanti kita akan bisa mendapatkan visitor yang lebih spesifik. Jadi ketika diiklankan pun visitornya itu adalah sedang berpikir tentang sewa alat berat. Nah, dari sewa alat berat itu nanti kita akan berusaha meraihkan visitor atau meraih katakanlah calon pembeli ya. Calon pembeli ini harus sudah terfilter oleh Google sebagai orang yang memang sedang membutuhkan rental. Oke. Jadi kita harus berpikir di pikiran oleh calon penyewa itu apa yang sedang mereka pikirkan. Ya tentu saja mereka akan menyewa rent, oke. Heavy machine equipment, rental. Oke, mereka akan cari yang terdekat dari rumah. Nah, kita bisa jual space iklan agar orang yang punya alat berat bisa beriklan di blog kita. Yang pertama ya kan, karena nantinya toh kita juga akan menjual space kepada Google hingga jaringan AdSense bisa menampilkan iklan di sana. Apa alasannya bagi Google untuk menampilkan iklan di web Anda sedangkan Anda sendiri tidak bisa memberikan bukti bahwasanya memang space iklan Anda itu laku ya kan? The best thing ya bagus lagi sih Anda bisa permainkan affiliate di sana dan bisa membuktikan bahwasanya affiliate itu sudah menghasilkan penjualan itu nanti akan menjadi tolak ukur bagi orang yang akan beriklan di web Anda. Kalau Anda bisa memastikan setiap hari itu bisa terlaku 10 misalnya ya kan, Anda bisa berharap bahwasanya nanti orang yang beriklan di blog Anda akan beriklan dengan biaya gitu. Oke, kita akan terus menambahkan sampai sebanyak-banyaknya ya, karena kita itu kan berharap agar tiap hari bisa mendapatkan minimal 10.000 pengunjung web per hari. 10.000 pengunjung web per hari ini kan lumayan ya, dalam artian ketika kita bisa mendapatkan sebanyak itu, kita bisa menghasilkan katakanlah 30.000 page view. 30.000 page view itu nanti akan bisa menghasilkan 30 penjualan. Itu kan sudah lumayan. Kalau dari satu penyewaan itu menghasilkan katakanlah $70, kita menghasilkan $100 misalnya komisi, berarti kan sehari bisa $1.000. Masih tetap berlanjut. Masih banyak ternyata ya. Baru dapat 160 ya, tadi mintanya berapa, 500 ya. Nah, kita tambahkan lagi, give me 600 ya. Tambahkan 600, 700 ya. Tambah.
kita itu ketika menggenerate kata kunci bahasa Indonesia melalui tempat sini, kita tuh hanya mendapatkan terjemahan dari versi bahasa Inggris. Jadi memang kadang tidak akurat. Tapi kalau kita gunakan bahasa Inggris, semuanya itu memang dari pencarian bahasa Inggris, jadi lebih akurat. Ini adalah bagian yang sangat penting, makanya saya buat video ini menjadi semakin jelas ya kan. Kita ada di sini new building new stadium ya kan. Kombinasinya di stadium. Jadi penggunaan alat berat untuk stadium. Mungkin tower crane, entah mungkin apa. Tapi kan di situ yang jelas ini kombinasi yang nanti akan bisa menambah peluang karena setiap keyword itu memiliki volume pencarian masing-masing. Yang kadang beberapa advertiser itu memaksakan ya kan, dari satu keyword pendek itu berharap bisa beriklan untuk mendapatkan banyak visitor yang ujung-ujungnya tidak terlalu related, dipaksakan, biaya per kliknya jadi mahal, otomatis CPR juga jadi mahal. Apakah kita masih bisa mendapatkan 600? Oke, lancar, berarti kita bisa naik ke 700. Udah kepotong berarti memang dia cuma mentok di situ. Ratus aja lah. Jika CTR bisa 100%, itu kan magic ya. Jarang orang bisa dapat CTR 100%. Jadi kita kalau misalnya bisa dapat CTR 100% itu kita bisa dapatkan 10.000 visitor per hari dengan volume pencarian 300.000.
Katakanlah kita membuat asumsi bahwasanya CTR itu adalah 10%. Kita CTR ya, CTR di Google ya kan, 10%. Jadi kalau ini kita harus mengalihkan 300. Kalau misalnya targetnya 10.000, berarti target volume itu 3 juta. Ini kan baru proses riset keyword. Kita belum masuk kepada pembuatan artikel. Berapa banyak artikel yang harus dibuat? Kalau long tail itu kan volumenya kecil. Jadi paling 10 aja udah bagus. Untuk volume katakanlah 3 juta ya. Itu kan jadikan target 10.000 dikali 300 berarti kan 3 juta. Dibagi 10 berarti kan 300.000 keyword. Saya akan membuat mindset kepada Anda bahwasanya mencari 300.000 keyword itu ya gak susah-susah amat, gak mustahil. Kita dari sini kan melihat bahwasannya keywordnya terlalu umum ya. Kita tidak melihat adanya merek, entah itu Komatsu, Hitachi, Sany. Nah, bahkan kapasitasnya pun nggak ada. Kita harus minta untuk dibuatkan dengan kombinasi merek dan kapasitas. Nah kan masih belum ada kan di sini kan, merek-mereknya belum ada, kota-kotanya belum ada. Saya akan minta untuk kombinasikan dengan merek, kapasitas mesin, dan kota. Apalah bahasa Indonesia ya, tambahkan 500 lagi dengan kombinasi merek, mesin, kapasitas mesin, dan kota.
lama. Cukup lama. Kalau saya sih selalu berpatokan bahwa segala sesuatu minimal 1 juta keyword. Jadi memang harus ada 1 juta artikel. Dan ya sudah pasti ada lebih dari 1 juta URL. Kita bisa membuat banyak URL berdasarkan misalnya nih kita punya 1 juta keyword ya. Punya 10 juta keyword. Kita bisa cukup produksi dengan 1 juta. Lalu kita bikin 10 juta URL. Saya nggak tahu ya kalau urusan rental begini apa bisa dapat sampai jutaan kata kunci, saya nggak tahu. Ini kan bukan makanan ya. Kalau makanan itu kan dibutuhkan banyak orang, jutaan orang, miliaran orang, bisa dikombinasikan menjadi miliaran keyword. Skid steer. Nah ini kan baru Chicago. Ini belum masukin semuanya nih. City, San Francisco, skid steer, terus kan. Adding more brands. Ya. Oke. Tambahkan 500 lagi. August mention popular attachment. You got it. Itu kan baru sebagian-bagian begini kan. Ini kan sudut pandang yang sama ya. Jadi ketika saya bisa melakukan ini dan saya memberitahukan kepada Anda, itu ya biar Anda yang memiliki sudut pandang yang sama dengan saya yang melakukan ini. Karena saya bukan seorang pengajar yang bagus, saya nggak bisa mengajarkan kepada orang. Saya nggak bisa mengukur kapasitas kepandaian seseorang itu seperti apa, bagaimana dia itu seperti apa, saya nggak tahu. Saya hanya berusaha memberi contoh, memposisikan bahwasanya proses dalam digital marketing itu tidak bisa dipaksakan ya kan. Artinya Anda silahkan habiskan uang, tapi ketika Anda meraih hasil yang lebih presisi, menggiring pikiran orang, itu ya nggak cukup hanya sekedar rental alat berat kan gitu. Ketika Anda misalnya jualan rumah ya kan, Anda bisa saja beriklan jual rumah di BSD. Tapi ternyata ntar yang masuk isinya orang-orang yang dia adalah makelar. Maka Anda harus mengurangi. Saya kepingin agar orang yang datang itu calon pembeli langsung, bukan makelar. Nah itulah pentingnya konten untuk menggiring ya kan. Kita itu menyaring dari banyak orang. Kita itu harus membuat sebuah pipa, saluran-saluran, kapiler-kapiler yang akan menyaring agar orang-orang yang membaca itu adalah user. Dia adalah calon pembelinya langsung, bukan makelar ketemu makelar.
Effortnya di situ lah. Kalau Anda misalnya katakanlah jualan rumah harga 2 miliar. Di sana orang yang punya duit itu ketika ingin beli rumah harga 2 miliar, dia nggak akan mencari sendiri, dia akan mencari kepada agensi. Jadi sudah pasti Anda kan ketemu agensi. Nah, ketika Anda berusaha untuk mendapatkan calon pembeli, itu kan membahas tentang keuntungan-keuntungan dari sebuah rumah, mempunyai rumah di BSD, keuntungannya apa. Nah, makelar udah nggak perlu kayak begitu. Itu adalah sebuah filtering, ya kan? Filtering itu penting. Kalau misalnya Anda maksa gitu kan, saya mau pengennya dapetin 1.000 orang pembaca yang dia itu butuh ngetik tulisan itu beli rumah di BSD, jual rumah di BSD lah, konyol. Antara dua keinginan yang berseberangan. Anda kepingin agar Anda ketemu calon pembeli, tapi Anda mengarahkannya kepada makelar, ya. Bodoh saya bilang gitu kan. Itu orang bodoh. Dia tidak bisa menyelami pikiran orang. Jadi memang sesuatu yang pintar itu dimulai dari orang yang bodoh. Kalau Anda tidak mengalami suatu kebodohan, berarti Anda sekarang tidak pintar, Anda belum pintar. Artinya Anda harus menjadi bodoh dulu. Anda harus menyadari bahwasanya Anda bodoh. Dari sana Anda akan moving, ya kan? Moving, move on dari seorang yang tidak tahu menjadi tahu, dari seorang yang mempunyai keinginan tapi tidak bisa meraih keinginan. Akhirnya Anda akan mau belajar. Nah, belajar ini kan butuh keinginan. Kalau misalnya Anda sudah kepingin, ketika Anda sudah di dalam kondisi yang terburuk, sudah harus segera mendapatkan pembeli, ya kan? Karena sudah 3 bulan Anda berkebun dalam suatu agensi kok belum ada penjualan. Nah, Anda itu kan harus move on. Harus tahu di mana posisi Anda berada. Nah, kalau misalnya urusan sama perusahaan sih enak ya kan. Kita tinggal tutang impres purchasing, Pak. Anda harus beli ini. Anda harus beli ini. Saya siapkan nih uang ya kan, 10%. Anda akan bisa dapatkan, Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan, yaitu uang. Anda bekerja untuk uang dan saya akan memberikan uang, tapi Anda harus memberikan peluang ini kepada saya. Anda harus membuat produk ini laku, kan begitu. Kalau perorangan kan nggak bisa begitu. Orang kalau misalnya perorangan dikasih bonus begitu, lah sama aja itu kan ngasih cashback. Nah, cashback itu kan salah satu daya tarik untuk pembeli, bukan makelar, ya kan. Kita pisahkan lagi daya tarik, keyword yang dicari oleh user dan oleh makelar. Ketika Anda berada di dalam posisi sebagai seorang pemilik rental alat berat, Anda akan berpikir lebih berat. Ini bukan tentang katakanlah sekedar berjualan rumah. Ini adalah tentang menyewakan alat berat, di mana Anda adalah bagian dari ribuan pemilik alat berat lainnya yang menyewakan mesin mereka. Anda harus menampilkan expertise. Expertise itu kan berarti Anda mempunyai banyak detailing, ya kan? Lebih banyak Anda bicara, lebih banyak Anda akan dikenal orang. Orang akan lebih paham Anda. Ketika sebuah Indomaret memiliki 4.000 item produk, orang sudah memiliki hub, sudah memiliki port terhadap 4.000 produk itu. Ya kan? Anda ingat Indomie goreng, Anda ingat Indomaret. Anda ingat Fix Paper Up, Anda ingat Indomaret. Orang yang lagi batuk ingat Fix Paper Up, ingat Indomaret. Orang yang lagi lapar ingat Indomie, ingat Indomaret. Bukan berarti tong kosong nyaring bunyinya, tapi memang Anda itu penjual, Anda itu pedagang. Pedagang itu memang harus banyak ngomong. Anda harus banyak membuka wawasan, Anda harus banyak branding diri Anda. Semakin banyak branding, semakin banyak Anda akan mendapatkan peluang untuk membangun hub, membangun port, membangun bridge dengan orang-orang, ya kan. Orang yang sukanya makan Indomie belum tentu dia suka pakai Fix Paper Up. Orang yang suka ngerokoknya Jarum Super belum tentu dia suka Indomie.
Orang yang sukanya minum Coca-Cola belum tentu dia suka pakai softtek, kan begitu. Jadi kombinasi-kombinasi itu nanti akan memberikan market yang lebih besar. Katakanlah marketnya ada 100.000 orang di sekitar situ. Dengan aneka produk itu akan memberikan dimensi-dimensi yang meluaskan dengan ruang jangkauan audiens yang lebih besar daripada 100.000. Awalnya 100.000 orang saja, tapi dengan kombinasi 4.000 produk itu nanti akan membangun 4.000 dikalikan 100.000, ya kan? 400 juta peluang jadi terbuka lebar, padahal marketnya itu cuman 100.000 orang, ya kan? Tapi dengan adanya kombinasi seperti ini, Anda akan bisa mendapatkan peluang sampai dengan 400 juta. Itulah fungsi seperti itu. Orang berpikir orang pintar itu adalah membangun peluang, bukan malah menutup peluang. Anda mungkin akan berpikir, ya kan, orang tong kosong nyaring bunyinya, ya kan. Nah, kalau orang itu bukan sales, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau dia kerjaannya sales, semakin banyak bicara, semakin dia akan dipahami banyak orang, semakin banyak produk yang laku. Begitu juga dengan seperti ini. Kita harus memiliki lebih banyak keyword untuk membangun lebih banyak hub atau bridge untuk branding produk Anda. Misal begini, orang yang tidak terlalu paham tentang mobil mungkin tidak tahu Toyota Crown itu memiliki 10.000 spare part, ya kan? Nah, kalau orang yang istilahnya hanya ingin beli Toyota Crown, dia hanya paham tentang Toyota Crown. Dia tidak paham bahwasannya mesinnya ada yang 2JZ, entah ada apalagi tipe mesinnya. Terus nanti pakai joknya jok bludru, ya kan? Terus nanti ada cool box pendingin air di jok belakang. Terus AC-nya posisinya di mana? Nah, itu ada 10.000 kombinasi. Jadi dengan 10.000 kombinasi itu, orang akan bisa memiliki bridge branding yang lebih luas lagi cakupannya sehingga peluang untuk laku lebih baik, lebih meningkat, ya kan. Orang yang tidak tahu berapa kapasitas mesin Toyota Crown, dia berpikir, oh ini mobilnya pejabat, ya kan. Oh ini mobilnya menteri. Padahal bentuknya juga jelek, ya kan. Jelek, iya mobilnya jelek, bentuknya jelek. Tapi kenapa harus dikaitkan dengan menteri? Apakah menteri tidak butuh tampilan yang bagus, tidak butuh tampilan yang mewah, kan begitu. Nah, tampilan-tampilan itu hanya disesuaikan pada joknya bludru, kan gitu. Ada cool box. Nah, fasilitas-fasilitas yang saya bilang itu sangat minim ya, tapi entah kenapa kok bisa-bisanya diposisikan sebagai mobilnya menteri. Nah, hal pemikiran seperti ini kan menjadi sebuah diskusi dengan teman, dengan orang sesama entusias di bidang otomotif. Nah, hal-hal seperti ini menambah dorongan, menambah pancingan agar orang tergugah keinginannya untuk membeli. Jadi, kalau katakanlah misalnya, saya mau beli mobil, kan gitu. Nah, akan datang ini 10 sales. Pak, saya ada mobil nih Pak. Mobilnya dari Mitsubishi, saya jualan Expander, ada Pajero ada. Nah, yang lainnya nawarin, Pak saya ada nih Pak, Toyota Agya, ada Ayla, ada Agya, ada Calya, ada Innova. Semua akan menawarkan tanpa tahu Bapak ini sebenarnya pengennya yang berapa seater, berapa baris, cc-nya seberapa. Akhirnya paling-paling orang-orang salesnya cuma bisa menebak, oh ini bapaknya sudah tua, paling-paling juga pengennya yang deket-deket, pengennya yang irit, nggak butuh mobil yang larinya kencang, nggak butuh mobil yang cc-nya besar, paling-paling berarti mobil kecil, oh mungkin Agya, kan gitu. Nggak taunya ternyata bapak ini seorang pengusaha travel, ya kan. Dia ternyata mau beli Hiace.
Kan seperti itu. Nah, akhirnya kan semuanya itu kan tersingkir. Apa yang ada di pikiran Bapak ini, ya kan, jual Toyota Hiace. Nah, Hiace itu ada dua, misalnya komuter dan premium. Nah, Hiace sendiri ya memang katakanlah sudah pasti itu adalah kebutuhannya travel. Jadi memang tugas kita itu untuk mengerucutkan artikel kita sehingga kita butuh kata kunci long tail. Itu kenapa saya hanya bermain di keyword long tail. Dan karena keyword long tail itu pencariannya sedikit, maka saya harus memiliki banyak keyword long tail. Saya lebih senang mengincar, katakanlah itu seperti tadi, Toyota Hiace 3000 cc, nah, gitu misalnya, atau Toyota Hiace 2800 cc, atau ada lagi nih Toyota Hiace 2400 cc. Jadi memang untuk saat ini ada 3 varian itu, ya kan. Ada yang 2400 cc, ada yang 2800 cc, ada yang 3000 cc. Yang 2800 cc itu yang premium, yang dia mesinnya itu di hood atau di depan. Sedangkan untuk yang 2400 cc dan 3000 cc ini posisinya di bawah jok. Nah, untuk perjalanan jauh menggunakan mesin di bawah jok itu kurang nyaman bagi sopir. Nah, jadi di sini pun sudah terpisah lagi, ya kan. Sudah ada 3 varian, 3 selera. Yang tentu saja 3000 cc itu lebih boros, lebih kencang larinya. Nah, dia pastinya lebih cocok untuk mobil yang dia bisa jual tiket dengan harga lebih mahal. Oke. Kalau untuk yang tipe-tipe kelas, misalnya kan katakanlah travel yang di Jakarta Solo harganya 350.000 tiketnya. Nah, kalau misalnya Anda menjual dengan harga umum, harga normal, harga reguler di harga 350, Anda menggunakan yang 2400 cc. Ada lagi yang 2800 cc, posisi di depan. Ini tidak ada varian 3000. Secara kenyamanan oke. Secara nyaman bagi sopir, ya kan. Artinya ini memang nyaman untuk jarak jauh. Kalau untuk yang mesin di bawah jok itu untuk yang jarak dekat. Misalnya 200 kilo lah paling jauh. Misalnya dari Solo ke Surabaya, atau dari Jakarta ke Bandung, ya kan, atau dari Jakarta ke Cirebon. Nah, itu masih bisa untuk yang di bawah jok. Nah, itu perjalanan tidak terlalu jauh. Jadi dari sini pun sudah ketahuan, ya kan. Kombinasi lagi, ya kan. Mobil travel untuk jarak 200 kilo, mobil travel untuk jarak lebih dari 500 kilo. Nah, karena mesinnya di depan, posisi kursi itu lebih longgar, ruangnya kabin dalam lebih besar dan lebih panjang. Jadi enak kalau misalnya katakanlah apa itu namanya, jarak jauh, ya kan. Dan itu sudah menurunkan tipe-tipe yang lain. Nah, begitu juga dengan ini. Kita itu harus memiliki banyak keyword. Kita harus memiliki banyak keyword. Jadi memang kita lebih spesifik. Misal, ya kan, saya rental. Yang namanya rental itu, orang yang mau rental biasanya itu orang-orang pintar, ya kan. Orang-orang pintar itu sudah tahu nih kapasitasnya berapa. Apa PC 200, PC 300, PC 400, itu kan tergantung ukuran apa itu namanya, mangkoknya itu, ya kan. Apa sih namanya itu, saya lupa. Nah, itu nanti kita sudah harus memasang itu di kata kunci. Di sini sampai tadi saya sudah minta, ya, kapasitinya bagaimana. Tidak ada. Saya itu padahal orang yang selalu detail. Ini baru saya gedal SP 250,
orang yang 74 HP ya kan, seperti itu. Oke, sementara itu dulu saya save dulu ini sebagai keyword untuk keyword rental alat berat English. Oke, save dulu. Oke, cukup sekian sebagai bagian dari pengenalan tentang riset keyword. Itu dibuat artikelnya.